Pada suatu hari, seorang pengusaha bernama Blaine Richfield mendatangi sepasang suami istri untuk membujuk mereka agar mau menjual tanahnya. Sekedar info, Richfield bukan hanya seorang pengusaha, melainkan juga bos mafia yang tak jarang melakukan kekerasan kepada siapapun yang menghalanginya untuk mencapai tujuan. Dan berhubung sepasang suami istri itu menolak, maka inilah yang ia lakukan. Shoot him. Sir. Insiden tadi tak sengaja terlihat oleh anak dari sepasang suami istri tersebut bernama Diego. Ia benar-benar bingung harus berbuat apa tatkala melihat mayat orang tuanya mulai dimasukkan ke dalam rumah oleh anak buah Richfield. Oleh karenanya, ia pun memilih untuk bersembunyi di belakang sambil merasa ketakutan. Tapi, tak berselang lama kemudian, supir Richfield yang bernama Silas langsung mendatangi Diego dan menyuruh anak itu bersembunyi di hutan. Sang supir takut jika sang anak masih berada di sana, maka nyawanya bisa ikut terancam. Wrong to the stream. Now, wrong. I got it. Where's the boy? Keep looking. Pada sore harinya, saat para mafia sudah pergi, Diego pun kembali ke rumah dan mendapati kalau ibunya telah tiada. Hal itu membuat dunianya seketika hancur, tapi tak berselang lama Silas kembali datang. Ia bilang kalau Diego masih berada di rumah ini, bukan tak mungkin kalau suatu saat Richfield akan membunuhnya. Oleh sebab itu, agar Diego bisa tumbuh besar dengan aman, maka Silas menawarinya untuk tinggal di Tokong saja bersama dengan ayah dan juga putri bungsunya. Silas. He would send me to his home country of China, and I wouldn't find out why until I was older. Are you okay? I'm sorry. I told you to wait by the stream. You should not see this. Singkat cerita, Diego pun akhirnya tiba di Tiongkok dan mulai hidup bersama dengan ayah Silas yang bernama Bingwen dan juga putri bungsunya yang bernama Yongxin. Sebagai orang tua Asia, Bingwen punya metode pendidikan yang cukup keras dan hal ini bisa kita lihat saat ia mengajari Yongxin ilmu bela diri. 3. Good. Very good. Focus. Right in the center. That's it. It should go straight back from when you punch. Good. Sedikit info, Bingwen dulunya adalah atlet bela diri yang cukup terkenal di negeri tirai bambu. Prestasinya sangat luar biasa sehingga ilmu bela dirinya pun kini coba ia turunkan kepada cucunya. Dan karena Diego juga tinggal di pekarangan yang sama, maka anak itu juga dilibatkan dalam pelatihan. Tentu saja hal ini sangat relevan bagi Diego yang masih menyimpan rasa dendam kepada bos mafia yang telah membantai kedua orang tuanya. We punch with power. To go through it. Power. Use your body. One more. Hari demi hari berlalu, dan Diego semakin memperlihatkan bakat bela dirinya kepada Bingwen, sehingga orang tua itu mulai melatihnya dengan serius, sebagaimana ia melatih cucunya sendiri. Through the years, I grew stronger. I heard my mother's screams. Pada suatu malam, saat Diego tengah latihan, bayangan orang tuanya muncul hingga membuatnya hilang kendali. Bingwen yang melihat hal tersebut segera menghampiri Diego dan menasihatinya agar jangan sampai ia larut ke dalam dendam. Malam itu, Bingwen akhirnya sedikit membuka cerita kalau Silas menjadi supir Richfield tak lain dan tak bukan adalah untuk menyamar dan membalaskan dendam keluarga, sebab 15 tahun yang lalu putri sulungnya juga menjadi korban dari kekejaman Richfield. Tapi sayang, alih-alih segera menghabisinya, Silas malah terjebak dalam lingkungan kerja orang-orang dekat Richfield hingga ia tak kunjung bisa membalaskan dendamnya. Dan oleh sebab itu, untuk menebus kesalahannya, Silas mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya untuk bisa menyelamatkan Diego. To fix things, get our land back, and to stop him. No, now's not the time. You will go back and you will get what is rightfully yours, but you have to do it the right way. Your past will never stop haunting you. Cerita Bingwen semalam malah membuat anak itu tak kuasa menahan dendam. Jadi saat masih pagi buta, Diego memilih untuk pergi dari rumah dan menaiki kapal menuju Texas agar bisa langsung menemui Richfield dan membunuhnya. Snuck out at night and set sail back to America. Singkat cerita, saat Diego berada di dalam kapal, ia tiba-tiba diusik oleh dua orang preman yang hendak mencuri kalung peninggalan ibunya. Sebagai orang yang ahli bela diri, tentu Diego sangat mudah untuk menghabisi mereka. Tapi sayang, berkat aksinya itu, pihak keamanan malah mencap Diego sebagai pembuat keonaran, hingga mereka pun terpaksa menurunkannya di pelabuhan terdekat. Tentu saja, hal ini menghambat balas dendam Diego, karena dari pelabuhan itu, ia masih harus membutuhkan beberapa hari perjalanan darat untuk bisa sampai ke kota Texas.
There he is. Berpindah ke Richfield yang malam itu mengecek para wanita bersama dengan tangan kanannya yang bernama Ryan. Kebetulan besok ia akan kedatangan tamu VVIP dan para gadis ini akan ditugaskan untuk menghibur mereka. Come on, ladies. Let's go get clean. Chop, chop. Kembali ke Diego yang setelah lelah berjalan kaki akhirnya memilih untuk beristirahat sebentar di sebuah bar. Di sana ia berkenalan dengan seorang pria bernama William yang saat itu tiba-tiba dihampiri oleh dua orang pria yang memaksanya untuk ikut keluar. Tapi karena ia tak bersedia, maka keributan pun terjadi di antara mereka. You don't want this. You don't want this, okay? Karena sudah kalah jumlah, William pun berhasil dibuat berlutut dan di saat yang sama, Diego tak ingin mencampuri urusan mereka. Tapi begitu orang-orang tersebut menyebut nama Blaine Richfield, maka ia pun berpikir jika keduanya adalah anak buah dari sang bos mafia. Sehingga tanpa pikir panjang, ia pun memilih untuk menolong William. Perkelahian baru berhenti saat suara sirene polisi terdengar mulai mendekat. Dari sana, William mengajak Diego pergi ke sebuah tempat menggunakan mobil miliknya. Singkat cerita, mereka pun berhenti di sebuah pantai dan di sana keduanya mulai mengobrol untuk mengakrabkan diri. Tapi, begitu perbincangan hangat mulai terbentuk, Diego malah tak sengaja melihat stiker bertuliskan nama perusahaan Richfield yang membuatnya kemudian menduga kalau William juga merupakan bagian dari antek-antek si bos mafia. Ia pun langsung mencekiknya dan mulai menginterogasi. Tamu teman barunya itu salah paham. William pun menjelaskan jika sebelumnya ia memang anak buah dari Richfield dan bekerja di salah satu peternakan. Tapi begitu sang bos mafia membunuh adiknya, maka ia pun tak punya pilihan selain memberontak dan kabur dari sana menggunakan mobil perusahaan. Inilah alasan mengapa tadi ia diburu oleh anak buah Richfield. Nah, mendengar fakta ini, Diego pun mengambil kesimpulan kalau mereka berdua punya nasib yang sama. Oleh karenanya, ia pun mengajak William untuk kemudian bersekutu agar mereka bisa membunuh sang bos mafia bersama-sama. Mendengar tawaran itu, William pun tak pikir panjang untuk langsung menerima. You can stop looking over your shoulder everywhere you go. Maybe you can get him back for what happened to your sister. You know what, man? Why not? I'm in. Thank you. And I'll have your back too. Berpindah ke markas mafia, di mana anak buah Richfield yang tadi Diego hajar kini menghadap kepada bosnya dan meminta maaf kalau mereka telah gagal. Nah, sebagai permintaan maaf, mereka tadi sempat menculik seorang gadis muda untuk dijadikan wanita malam. Melihat hal itu, Richfield benar-benar tak mau memaafkan dan juga tak menerima alasan mereka. Pokoknya, William harus mereka habisi malam ini juga bagaimanapun caranya. Well, if she's anxious to work, put her to work. Give her to a client right now. Silas, you take her. Follow him. Pada keesokan harinya, Diego dan juga William akhirnya melewati perbatasan dan kini mereka sudah tiba di kota Texas. Tapi saat sedang beristirahat, keduanya tak sengaja melihat ada seorang wanita yang sepertinya hendak membobol mobil mereka. Dengan cepat, keduanya pun langsung keluar dan coba menghentikan wanita itu. Tapi yang terjadi malah... Hey, get the hell away from my truck. Oh, hell no. It's not that easy. You try to steal my truck. I'm on my way. Enjoy your truck. Oh, hold on now. Take one more step. I dare you. Oh my. God damn. Ha. Get off of me. Saat diinterogasi, wanita itu memberitahu jika namanya adalah Bianca dan tujuannya tadi bukanlah untuk membobol mobil, melainkan ingin menghancurkannya. Usut punya usut, Bianca punya dendam tersendiri terhadap perusahaan Richfield karena kemarin telah diculik untuk diperjualbelikan. Untungnya, semalam ia berhasil kabur dari sana meskipun terpaksa harus meninggalkan teman-temannya yang masih ditahan. Mendengar hal ini, Diego pun tak pikir panjang untuk mengajak Bianca agar mau bergabung ke dalam rencana balas dendam. And we'd like your help. You help me free the girls, and I get you Rick the Field. It's a deal. Beralih ke Richfield, yang malam itu ingin pergi ke sebuah tempat untuk memaksa seorang tuan tanah menjual propertinya. Di sini untuk pertama kalinya Silas bertingkah aneh dengan meminta agar Richfield tak lagi menggunakan kekerasan. Tentu saja,
Hal ini langsung membuat si bos mafia curiga dan diam-diam ia sudah menyiapkan sebuah siasat. I really don't think you should go on this job so much. Hell no. I'll never stop doing this. I like being in the action. Is replacing Sheriff Hansen really necessary? Silas, what's going on? Singkat cerita, Diego dan dua orang lainnya kini sudah tiba di tanah kosong yang luas milik perusahaan Richfield. Di sini Bianca menjelaskan kalau tanah itu baru saja diambil paksa oleh Richfield dari seorang warga dan akan digunakan untuk memperluas bisnisnya. Nah, berhubung hari sudah malam, mereka pun memutuskan untuk menunda aksi balas dendam dan memilih untuk beristirahat terlebih dahulu. Tapi, tak lama kemudian, seseorang tiba-tiba muncul dan menodongkan pistol ke arah mereka bertiga. Get off of this property. Why don't you turn your ass around and get out of here before you get hurt? Don't make me shoot you. Saat diinterogasi, pria itu mengaku jika ia adalah warga dari kampung tani bernama James. Dan selama ini, ia telah ditugaskan oleh si bos mafia untuk menjaga properti yang baru ia beli. Tapi, perlu diketahui jika semua itu ia lakukan bukan karena keinginan, melainkan sebuah keterpaksaan sebab saat ini istri dan anaknya sedang berada di bawah ancaman Richfield. Intinya jika ia tidak patuh, maka sudah pasti keluarganya akan langsung dihabisi. My job to make sure nobody comes snooping around Richfield's land. I don't even like what I do. He just has control over me, my family, my entire community. I don't want to fight. Karena merasa iba, Diego pun membebaskan James dan mengajaknya untuk bergabung ke dalam rencana balas dendam. Tapi, alih-alih menerima, pria itu malah menolak karena takut kalau nanti keluarganya malah kenapa-napa. Meski demikian, James berjanji tidak akan menghalangi rencana mereka dan malah mendukungnya 100%. I wish you luck. Blanca, give him his guns. Saat pagi hari tiba, Silas yang saat itu sedang santai dikejutkan oleh suara ketukan pintu yang berasal dari Diego dan teman-temannya. Tentu saja hal ini membuat ia terkejut sekaligus bingung karena seharusnya anak ini masih berada bersama orang tuanya di Tiongkok. Nah, tak mau membuang waktu lagi, Diego pun menjelaskan jika balas dendam di masa kecilnya menjadi satu-satunya alasan mengapa ia bisa kembali ke tanah ini. Diego juga menjelaskan kalau teman barunya yakni William dan juga Bianca punya rencana yang sama, sehingga sekarang ia memohon kepada Silas untuk ditunjukkan di manakah tempat Richfield berada. Mendengar hal tersebut, Silas langsung menolak untuk memberitahu karena rencana mereka ia nilai terlalu berbahaya. Akan tetapi, begitu Diego mencoba mengingatkan Silas tentang anak sulungnya yang pernah dihabisi, maka bapak tua ini langsung merasakan emosional yang sangat hebat, hingga akhirnya ia bersedia untuk bergabung. Silas, join us. Help us get inside. If she is still there, we will get her out. I will help. As long as we can get my daughter We will. I know we can do it. and we kill Blaine Ricketfield. Kita berpindah sebentar ke Tiongkok, di mana Bing Wen yang pada hari itu bergegas menuju pintu karena mendengar suara ketukan. Dan begitu dibuka, rupanya ada orang-orang berparas seperti penduduk Amerika dan memberinya sebuah bingkisan. Tentu saja hal ini membuat Bing Wen curiga dan memilih untuk langsung menutup pintu. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba... Say, we got a special package for a Mr. Bing Wing. I'm sorry, you have the wrong house. Berpindah ke Diego, yang saat matahari tenggelam, ia dan timnya mulai bersiap untuk menyerang markas Richfield. Nantinya, di bawah panduan Silas, mereka akan memanfaatkan jalur-jalur khusus agar bisa langsung membunuh si bos mafia tanpa memancing perhatian penjaga. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di markas Richfield. Meski jalur yang dipilih ada jalan rahasia, tetap saja setiap sudutnya masih dijaga oleh beberapa orang, hingga terpaksa mereka pun harus melumpuhkannya. Setelah melumpuhkan para penjaga, mereka pun akhirnya tiba di sebuah tempat di mana gadis-gadis muda korban penculikan ditahan. Dengan cepat mereka pun membebaskannya, dan di momen inilah Bianca memaksa Diego untuk menjaga gadis-gadis itu sebentar, sebab ia mau naik ke lantai 2 dan menghabisi Ryan yang merupakan tangan kanan Richfield karena kemarin sempat melecehkannya.
I've been dreaming about this. Saat dendamnya sudah terbalaskan, Bianca pun segera menghampiri Diego dan kini mereka bertukar posisi. Bianca akan bertugas membawa garis-garis itu ke tempat yang lebih aman, sementara Diego akan masuk ke dalam. Tapi sebelum mereka berpisah, lebih dulu Bianca memberikan sebuah penjepit rambut karena alat tersebut pasti akan berguna dalam situasi darurat. If I don't go with them, they're gonna get tracked down, brought back, or even worse. Bye, Diego. Saat Bianca baru saja pergi, tiba-tiba Diego dan yang lainnya langsung dikepung oleh anak buah Richfield. Tentu saja, kini mereka tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti perkataan antek-antek bos mafia. Drop your guns. Kabar penangkapan Diego dan juga yang lainnya segera sampai ke telinga si bos mafia. Richfield pun meminta agar mereka jangan dibunuh dulu karena urusan itu biar ia sendiri yang melakukannya. Yeah, I'll be right down. Don't kill anybody yet. Situasi saat ini benar-benar tegang, di mana Diego dan yang lainnya benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Lebih parahnya lagi, sesaat sebelum Richfield turun ke bawah, lebih dulu ia memfoto kondisi Bing Wen dan juga Yong Sin yang ternyata beberapa hari lalu telah disandra oleh anak buahnya. Jadi, usut punya usut, Richfield juga merasa curiga terhadap perilaku Silas yang cukup aneh beberapa hari yang lalu. Makanya diam-diam ia memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke Tiongkok dan menculik keluarga Silas. Smile pretty. Oh wait, you can't. Catherine, right? Son of a bitch! Saat sedang dipukuli, Diego terus berusaha melepaskan borgolnya menggunakan jepit rambut yang sebelumnya Bianca berikan. Dan tak lama kemudian, sebuah mobil tiba-tiba datang dan itu adalah James. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, karena tiba-tiba ia langsung menyerang Richfield dan anak buahnya demi menyelamatkan Diego dan yang lain. Akibat serangan tadi, beberapa anak buah Richfield berhasil dihabisi sementara si bos mafia segera masuk ke dalam untuk menyelamatkan diri. Mulai sini, mereka berempat pun bersepakat untuk bekerja sama dan masuk ke dalam untuk mengejar si bos mafia. Tentu saja hal ini tak akan mudah karena beberapa anggota Richfield masih berjaga di sana. Kemunculan Bianca yang ternyata memilih kembali membuat Diego dan yang lainnya semakin semangat. Tapi tak berselang lama, anak buah Richfield yang lain kembali muncul hingga kini pertempuran semakin sengit. Nah, untuk mencegah agar Richfield tak kabur dari sana, kini Diego dan juga Silas bersama-sama menuju ke ruangan tempat si bos mafia biasa berada, sementara yang lain akan menahan anak buahnya. That's his office. Let's end him. Saat sudah berhasil ke ruangan Richfield, Diego dan juga Silas tak bisa berbuat banyak karena Bing Wen dan Yong Sin kini berada di bawah todongan senjata. Richfield pun meminta agar keduanya menjatuhkan pistol dan tiba-tiba Now drop the weapons. Now! perlu diingat kalau dari awal Richfield benar-benar tak mengenali Diego karena dulu Silas dengan cepat menyembunyikannya. Oleh karena itu, kini si bos mafia itu bertanya, siapakah Diego dan apa kepentingannya sampai berbuat nekat seperti ini. Dengan nada marah, Diego pun menjelaskan kalau ia adalah anak dari sepasang petani yang 10 tahun lalu Richfield habisi dan sekarang ia menuntut balas dendam. Diego memang ahli dalam bela diri saat latihan, tapi Richfield lebih berpengalaman dalam pertarungan yang sesungguhnya. Jadi tidak heran jika saat ini Diego mulai kelelahan dan berujung dipukuli oleh si bos mafia. Tapi tak lama kemudian, Yong Sin yang sudah berhasil melepaskan ikatan bergabung ke dalam pertempuran. Jadi kini terjadilah pertarungan 2 melawan 1. Di tengah pertarungan, Silas yang sedang sekarat segera menyadari kalau kedua anaknya tak akan bisa membunuh Richfield. Oleh sebab itu, ia berusaha mengambil pistol dan inilah yang terjadi.
Saat Richfield sudah tumbang, Diego langsung menghajarnya dan sampai ingin membunuh si bos mafia itu. Tapi belum sempat keinginannya terkabul, James tiba-tiba muncul dan menasihati Diego kalau membunuhnya hanya akan membuatnya dipenjara. Jadi lebih baik si bos mafia ini mereka serahkan saja ke polisi. Masalahnya, Richfield sepertinya tidak paham situasi dan malah membual kalau semua polisi sudah berada di bawah pengaruhnya. Bahkan si bos mafia ini malah mengambil pistol dan ingin menembak Diego. Hingga akhirnya... Meski kini si bos mafia sudah berhasil dihabisi, sayangnya hal itu harus dibayar mahal dengan kematian Silas. Di lain sisi, Diego yang kini sudah lega akibat dendamnya terbayarkan, langsung berjalan menuju sebuah brankas untuk mengambil semua surat tanah milik para petani yang haknya dirampas paksa oleh Richfield. Ia berniat untuk mengembalikannya kepada mereka, dan dengan begitu film pun tamat.